Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas B, jurusan Kesehatan Masyarakat, Angkatan 2024, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Sudirman. Di sini kami akan berbagi ilmu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Halo, aku Dihyang Aufa Rahma dengan NIM I1A024055. Halo, aku Salwatri Halimatus Sadiah dengan NIM I1A024066. Halo, aku Nadia Hairunisa Yulia Salim dengan NIM I1A024075. Halo, aku Karda Medina Meka Rufindo dengan NIM I1A024086. Teman-teman tahu nggak sih apa sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang berfungsi untuk memecah dan mengolah makanan serta cairan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tubuh. Organ pencernaan manusia dibagi menjadi dua, yaitu organ utama dan organ aksesoris. Organ utama terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, sedangkan organ aksesoris terdiri dari kelenjar ludah, hati, kantung empedu, dan pankreas. Selanjutnya, kita akan beralih ke proses pencernaan makanan. Tahap pertama dari proses pencernaan makanan adalah masuknya makanan ke dalam mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis yang dibantu oleh gigi dan pencernaan kimiawi yang dibantu oleh kelenjar ludah. Di kelenjar ludah terdapat saliva yang dihasilkan oleh kelenjar parotis, submandibular, dan sublingual yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi maltosa. Selanjutnya ada kerongkongan. Kerongkongan berbentuk tabung dengan panjang 25 cm dan terbalut otot polos. Di sini terjadi gerak peristaltik untuk mendorong makanan menuju lambung. Dari kerongkongan, makanan kemudian menuju lambung. Lambung terletak di rongga perut bagian kiri bawah dada dan berbentuk kantung. Memiliki 3 bagian yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Di lambung juga ada getah lambung. Nah, apa aja sih enzim dalam getah lambung? Yang pertama ada asam klorida atau HCl. Kemudian yang kedua ada enzim pepsin. Yang ketiga ada enzim renin. Keempat ada enzim lipase. Kemudian yang terakhir ada hormon gastrin. Setelahnya, makanan menuju usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari makanan dan mengekstrak air. Usus halus memiliki 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari atau duodenum, kemudian usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Nah, setelah dari usus halus, makanan kemudian menuju usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap mineral, air, elektrolit, dan sisa nutrisi. Usus besar juga mengubah sisa makanan menjadi feses. Nah, tadi kan udah dijelasin fungsinya. Sekarang masuk ke strukturnya. Struktur usus besar ada usus buntu, cecum, colon ascendens, colon transversum, colon descendens, colon sigmoid, dan yang terakhir ada rectum. Yang terakhir ada anus. Anus berfungsi sebagai jalan keluar feses melalui proses defekasi. Dalam anus terdapat otot sfinkter, rektum, dan juga vena. Belajar organ pencernaan kan udah nih. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kelenjar pencernaan. Yang pertama ada pankreas. Letaknya di belakang lambung. Pankreas membantu digesti kimiawi dengan menghasilkan enzim amilase, lipase, dan juga protease. Pankreas juga menghasilkan berbagai hormon. Ada hormon insulin, glukagon, gastrin, dan juga amilin. Yang kedua ada hati. Terletak di rongga perut di bagian bawah diafragma. Hati berfungsi untuk memproduksi empedu yang digunakan untuk digesti lipid. Yang terakhir ada kantung empedu. Letaknya di sisi kanan perut bagian atas. Bentuknya seperti buah pir dan berfungsi untuk menampung dan melepaskan empedu untuk memecah lemak dalam proses pencernaan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pengaruh gaya hidup dan pola makan dengan kesehatan pencernaan. Yang pertama, konsumsi minuman beralkohol. Walaupun dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit, alkohol dapat merangsang produksi asam lambung berlebih, sehingga nafsu makan berkurang dan menyebabkan mual.
Sedangkan apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, maka alkohol dapat merusak mukosa lambung. 2. Stres berlebih. Seseorang yang mengalami stres berisiko mengalami kekambuhan gastritis 8,4 kali lebih banyak jika dibandingkan dengan orang yang tidak mengalami stres. 3. Merokok. Merokok dapat menyebabkan terjadinya dispepsia yang disebabkan karena penurunan produksi lendir pada mukosa lambung dan peningkatan produksi asam lambung, sehingga lambung menjadi lebih rentan terhadap kerusakan akibat asam lambung dan enzim pencernaan. 4. Kurangnya aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik menyebabkan otot polos pada usus besar mengalami penurunan fungsi fisiologis yang dapat mengganggu proses pembuangan. Proses pembuangan feses dalam usus besar dan rektum pun akan terhambat. Sedangkan apabila feses terus berada dalam usus besar, air yang terserap jumlahnya akan banyak dan dapat membuat feses keras, sehingga seseorang akan mengalami konstipasi. Kemudian kita masuk ke gangguan sistem pencernaan. Yang pertama ada gastritis. Gastritis merupakan suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau lendir dinding lambung. Penyebabnya karena memakan makanan yang mengandung kuman penyakit. Kemungkinan lain karena kadar asam klorida atau HCl pada lambung terlalu tinggi. Pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan menjaga pola makan yang teratur dan juga tepat waktu. Kebersihan makanan yang dikonsumsi dan jenis makanan yang dikonsumsi, serta frekuensi jumlah makanan juga berpengaruh untuk pencegahan dari gastritis. Yang kedua yaitu ada appendicitis, merupakan gangguan yang terjadi karena peradangan appendix. Penyebabnya ialah adanya infeksi bakteri pada umbai cacing atau usus buntu, dan akibatnya yaitu timbul rasa nyeri dan sakit. Pencegahan penyakit appendicitis dapat dilakukan dengan memakan makanan yang bergizi dan juga tinggi serat, contohnya seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Selain itu, kita dapat mencegahnya dengan mengkonsumsi air minum sebanyak 8 gelas per hari dan tidak malas untuk mengerjakan aktivitas setiap harinya. Yang ketiga ada diare. Diare terjadi karena adanya iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon yang menyebabkan feses penderita berbentuk encer. Penyebabnya adalah penderita memakan makanan yang mengandung bakteri atau kuman. Akibatnya gerakan peristaltik dalam usus tidak terkontrol. Gerakan peristaltik yang terlalu cepat menyebabkan usus tidak dapat menyerap air dengan baik. Namun, jika feses yang dikeluarkan bercampur dengan darah dan nanah, gejala tersebut merujuk pada penyakit disentri. Terdapat beberapa cara untuk mencegah diare, yaitu dengan melakukan tindakan kebiasaan hidup bersih, memakan makanan bergizi, serta menjaga keseimbangan cairan tubuh. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah sistem pencernaan memiliki organ utama dan organ aksesoris yang bekerja sama untuk mengolah makanan. Prosesnya meliputi ingestasi, pencernaan, absorpsi nutrisi, dan eliminasi sisa makanan. Nah, gangguan yang sering terjadi itu ada gastritis, diare, dan appendicitis. Terima kasih sudah menonton.